Oke, halo guys, kembali lagi di channel YouTube ZT Hobi Jajan. Oke, mari kita buka dengan perasaan tenang ya. Jadi hari ini aku akan mengunboxing satu buah Hot Toys lagi. Dan bisa dibilang ini adalah Hot Toys Iron Man idaman aku ya guys ya. Ini idaman aku yang udah lama banget aku cari-cari. Real, ini susah banget dicari guys. Dan aku sangat-sangat hoki mendapatkan ini barang baru. Bisa kalian lihat tadi di awal, aku sampai ngejual Iron Man Mark 3 aku yang diecast untuk dapetin ini guys. Jadi konsepnya itu aku tukar tambah gitulah ceritanya. Dan Iron Man aku tuh kan BIB berarti ya. Dan aku mendapatkan barang MISB atau ya barang baru lah. Segel lah. Ya, so ini dia. Iron Man Diecast Mark 2. Oke, langsung saja kita unboxing videonya tanpa berlama-lama lagi. Kita akan mulai dari atas ya, karena ini adalah barang baru. Aku akan unboxing pelan-pelan banget. Harap bersabar ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cek dulu di sini ya, untuk bagian depan box coklatnya ada tulisan Special Edition. Terus ada kode-kode Hot Toys seperti biasa ya. Ada logo Hot Toys juga di bawah dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan lanjut saja unboxing box coklat Hot Toys-nya. Are you ready guys? Are you ready guys? Kita sliding gitu ya. Sliding. Wah. Wah. Wow. Oke, kalian bisa lihat ya. Jadi di sini masih ada plastiknya. Mungkin ini menandakan kalau dia segel ya. Karena setahu aku Hot Toys itu nggak ada segel paten gitu loh. Jadi ya kalau misalnya dia diplastikin begini doang, artinya dia segel. Semoga beneran MISB ya. Karena ini barang udah lama banget loh guys ya, by the way. Kita lanjut unboxing plastiknya lagi. Tuh, kalian bisa lihat ya. Segelnya hanya selotip tipis ini aja. Bisa dibilang nih kalau misalnya penjual mau bohong ini segel atau enggak, bisa aja ini tinggal ditambahin aja kan. Masukin plastik, bungkusnya rapi, terus dikasih selotip kecil gini doang nih. Segel deh gitu kan. Enggak lah, itu kalau mau curang, tapi jangan ya. Untuk penjual jangan begitu ya. Wah, di sini ternyata ada something like plastik lagi gitu loh guys yang membungkus. Untuk kedua kalinya aku beli Hot Toys baru ya. Kalau untuk Hot Toys sebelumnya yang aku beli itu aku nggak memiliki plastik ini loh, setahu aku ya. Jadi cuma beneran plastik yang tadi doang. Habis itu ya udah langsung bisa dibuka semua. Tapi kalau untuk yang Mark 2 yang aku beli ini, dia ada plastik lagi di sini. Kalau misalnya kalian bisa lihat, di tengah-tengah tuh kayak ada selotip gede gitu loh. Tapi ini kayaknya bukan selotip ya, plastik doang gitu loh. Soalnya dia bisa dibuka langsung di sini harusnya. Nih, ininya. Coba ya kita buka dulu ya. Nah, dari atas ini bisa dibuka guys. Bisa dikelopek begini. Tuh, bisa dibuka seperti itu ya. Unwrap aja. Digulung seperti ini. Digulung keluar. Wup. 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 Nah, jadi plastiknya seperti ini kira-kira. Oke. Taruh dulu di samping. Sebelum figur ini kita unboxing, kita akan cek penampakan boxnya dulu. Oke. Nah, ini adalah penampakan atas dari Iron Man Mark 2 Diecast yang Special Edition. Oke, jadi misalnya kalian lihat di sini ada potret Iron Man-nya berupa holografik gitu ya. Jadi gambarnya emang memusingkan ya. Jadi kalian pas nonton ini kalian tuh tidak lagi vertigo ya. Tapi emang efeknya tuh kayak bikin bayang-bayang vertigo gitu loh. Ya, kira-kira seperti itu. Terus di sini tulisan Iron Man Mark 2 1/6 scale collectibles figure, terus movie masterpiece diecast. Dan logo Hot Toys segala macam, oke? Terus untuk sampingnya aku rasa nggak terlalu ada apa-apa. Kalau untuk bagian belakangnya ada tulisan case yang bikin figur ini. Kira-kira seperti itu. Oke, ya sebenarnya cuma itu doang ya. Standar banget. Nah, sekarang kita akan langsung saja unboxing dia sama-sama. Kita akan slide bagian atasnya dulu. Oke, 3, 2, 1. Oke, kosong. Nah, di sini dusnya masih warna, apa tuh, styrofoamnya masih warna abu-abu muda ya. Terus kita slide bagian bawahnya juga. Oke, sebentar. Kita taruh dulu di samping, kosong. Nah, sekarang kita akan kembali ke styrofoam warna abu-abunya lagi. Ini dia, the moment of truth kita. Apakah, aku sih nggak mau mendoakan ya, soalnya sempat agak trauma dikit aja sih sebenarnya. Apakah ini figur akan 100% perfect like new? Karena ini MSB ya, takutnya kan ada something lah. Entah di pengiriman, entah di apa gitu. Pokoknya bagi teman-teman yang belum nonton video tragis Mark 42 Hot Toys aku yang tangannya copot, silahkan nonton dulu ya. Jadi memang ada pengalaman yang buruk, jadi aku agak-agak
sedikit trauma lah untuk unboxing sebenarnya. Oke, jadi kita akan langsung mulai saja buka dia. 3, 2, 1. Oke guys, barangnya fix baru ya. Karena kita bisa lihat di sini ada busa-busa yang nempel di persendian-persendian itu menandakan kalau dia baru. Jadi busa itu tuh nggak bisa dibohongin guys ya. Jadi mungkin segel baru atau enggak itu bisa dilihat ketika kita buka ya. Jadi ini nggak bisa diakalin lagi, ini udah seperti ini ya. Nggak bakal bisa dipasang ulang. Oke, sekarang kita akan... Aku harus mulai dari mana ya? Aku akan mulai dari aksesoris dulu aja ya. Seperti biasa video ya, unboxing standar lah, oke? Sekarang kita akan singkirkan dulu part bagian atas ini. Kita akan lihat bagian bawahnya dia. Ada satu level lagi yang bisa kita review sedikit dulu. Nah, di bawah sini misalnya kalian lihat, pertama kita mendapatkan user guide atau buku panduan. Ya, biasanya aku nggak baca ini. Lalu di sini kita mendapatkan satu stand base yang ukurannya gede banget. Terus di sini ada tiang artikulasi, harusnya ada pencapit juga, dan ada baterai yang sudah soak ya. Udah meledak lah baterainya karena udah kelamaan nih, mainan lama nih bisa dibilang. Oke. Sekarang kita akan pinggirkan dulu karena ini aku nggak perlu buka ya, karena ini ya standar aja sih sebenarnya, jadi nggak perlu dibuka-buka. Sekarang kita langsung taruh dia di samping sini, di bawah juga nggak apa-apa deh. Dan kita balik ke toko utama kita. Nah, di sini kita akan coba review satu-satu dulu apa aja yang didapatkan di pembelian Hot Toys Mark 2 diecast special edition punya. Oke ya. Kenapa ini disebut special edition? Nah, jadi alasannya cuma satu sebenarnya guys, yaitu ini dia. Kita mendapatkan kayak holographic Mark 2 gitu loh di sini, warna biru doang. Begini doang nih. Nih, ini nih yang menyebabkan dia dibilang special edition nih. Aku nggak tahu ini spesialnya di mana gitu kan. Nggak bisa digerakin, nggak bisa diapa-apain. Tapi ya sudah gini doang. Oke, ya cuma gitu doang ya. Dan aku sangat tidak mempedulikan ini sebenarnya. Jadi aku sangat tidak masalah mau dapat special edition atau yang standard edition. Cuma ya karena dapatnya atau adanya barang yang special edition, jadi aku langsung ambil guys. Dan seperti yang kalian tahu ya, untuk Mark 2 ini barangnya tuh sudah sangat jarang banget. Kalaupun ada yang jual itu tuh mahal banget masih harganya. Masih mahal banget. Nah, sekarang aku dapatkan barang ini dengan cukup hoki, dengan biaya yang aku keluarkan juga setengahnya. Karena aku tukar tambah sama Mark 3 yang kemarin diecast ya. Dapatlah Mark 2 baru diecast ya. Walaupun ini versi pertama itu nggak apa-apa banget karena aku ngefans banget sama Mark 2 nih guys. Karena apa ya? The classic-nya itu loh. Aduh, nggak bisa dibilang lah pokoknya. Ya udah, pokoknya kalian tahu lah apa yang aku rasain lah pokoknya intinya kayak gitu ya. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Kita akan mulai dari faceplate dulu kali ya. Ini kita mendapatkan faceplate tambahan untuk nutup mukanya nanti, muka Tony Stark yang ada di helmnya. Kira-kira seperti ini. Aku mau pegang aja, aku kayak nggak sudi gitu loh guys. Karena tidak mau ternodai sama telapak tangan aku yang kotor. Nah, untuk detail dalamnya seperti ini. Sebenarnya cukup standar ya, cuma karena baru tuh kayak sama warnanya tuh kayak bagus banget gitu loh. Oke, kita taruh dulu ya. Yang kedua, lah lampu aku mati guys. Oke guys, I'm back. Tadi lampu aku yang itu habis baterai karena itu nggak dicas ya. Jadi barusan aku cas, tapi kekurangan intensity jadi cuma 5% doang. Tadi 100%. Jadi aku ubah settingannya dulu ya. Jadi kalau ada belang, maaf ya. Oke, sekarang kita akan lanjut saja unboxing. Oke, jadi pertama itu adalah kepala Tony Stark ini. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ini ternyata sama yang Mark 3 kemarin ya. Jadi aku nggak bisa bandingin karena Mark 3-nya udah terjual. Jadi di sini sama aja, artikulasi di dagu ada, terus bentuk mukanya juga sama persis. Terus untuk kondisi helmnya itu clean version ya. Jadi dia tidak mempunyai stretch alami besi gitu loh ya. Nggak apa-apa juga karena ini juga kan Hot Toys pertama gitu. Ini dia untuk bagian shield yang ada di tangannya. Kira-kira seperti ini ya, untuk detailnya bagus banget, buset. Di sini kita mendapatkan dua misil yang untuk bagian tangan juga, misil arm gitu. Detailnya kalian bisa lihat, buset tuh. Lalu next kita mendapatkan flare yang ada di kakinya, di dekat paha gitu. Yang ini untuk bagian keluar gitu kan ya. Ini aku nggak pernah pakai guys, karena ini kecil banget detailnya ya. Jadi kalaupun dipakai atau enggak kayak kelihatannya sama aja gitu. Next kita mendapatkan dua pasang tangan yang nembakin repulsor seperti ini. Dia repulsor blast-nya yang udah ada efeknya, dia langsung otomatis kepasang ya. Ini nggak bisa dicopot nih. Jadi udah begini doang. Nice to have.
Oke, selanjutnya yang terakhir kita mendapatkan dua spare tangan lagi. Yang pertama itu tangan yang lagi nembakin repulsor, tapi dia tanpa ada repulsor efeknya. Oke, yang kedua tangan relax, yang biasanya aku suka pakai untuk artikulasi-artikulasi guys. Kayak gini. Jadi ini bisa dibentuk-bentuk ya. Sesuai keinginan Anda. Detailnya bagus banget. Cuy, 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 ya mama. Kaget. Oke, yaudah gitu ya. Detailnya bagus banget. Oke, kita taruh dulu lagi. Jadi total kita mendapatkan 4 pasang tangan lah ya. Bisa dihitung ya. 1, 2, 3. Yang lagi dipakai tangan V sudah ada 4 berarti. Nah, sekarang aku udah bahas dia semuanya. Sekarang kita akan langsung saja masuk ke pembahasan figurnya. Let's go. Pertama kita akan keluarkan dulu figurnya kali ya. Bangunkan dia dulu dari tempat tidur nih. Kita bangun dari badan ya. Takut tangannya copot lagi. Help. Tapi nggak mungkin lah sih. Harusnya nggak ya. Nggak. Oke, 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 oke. Oke, oke. Oke guys, dia bangun guys. Wah, berat sekali cuy. Oke, plastik kepala kita buka dulu. Kita nikmatin dulu kalau ya. Boleh ya, boleh ya, boleh ya. Nikmatin view dulu kali ya. Kita akan keliling dulu ke bagian muka dulu nih. Boleh kalau nikmatin dulu ya. Damn bro. Bro, this is so cool bro. Ini pertama kalinya aku lihat langsung guys. Dan aku pegang langsung juga guys. Jujur aku nggak pernah lihat aslinya ini. Sumpah aku nggak pernah lihat aslinya untuk Hot Toys Mark 2 ini. Karena dia emang sejarang itu barangnya guys. Bahkan dipajang di toko pun dia nggak ada gitu loh. Real bro. Ada ding di Multi Toys, ada di Multi Toys. Tapi ya kayak gitulah ya. Intinya jarang banget dipajang. Kalian bisa lihat ya, ini barang baru yang masih copot beneran. Enggak, ini aman. Kali ini aman ya. Ini aman ya karena dia ada si apa tuh namanya? Busa ini loh, styrofoam. Aku copot dulu boleh deh. Oke, kita balikin dia lagi dulu sebentar. Oke, sekarang waktu yang kita tunggu-tunggu adalah waktu ngelotokin si bagian styrofoamnya ini. Kita mulai satu-satu ya. Pertama tadi untuk bagian lengan udah aku kelotokin satu karena copot. Yang kedua aku akan coba kelotokin. Oke, cabut dulu. Nice. Sekarang bagian shoulder padnya kita kelotokin. Nah, gitu. Oke. Bagian pangkal paha kita kelotokin lagi. Sebentar guys, ini masih seret banget. Aku takut banget, sumpah. Ini agak susah nih. Wah, sobek lagi nih. Sobek guys. Ya udah gitu doang lah, nggak apa-apa ya. Nah, nyangkut dia guys. Oke. Bagian terakhir, bagian dengkulnya. Nah, itu yang terakhir. Oke, so ini kan posenya masih amburadul nih, sangat tidak natural ya. Aku izin sebentar untuk benerin pose dulu kali ya. Sebentarnya aku pindahin dulu. Nah, aku jadi tuh untuk bagian belakang ini nih, sayapnya ini nih. Kalau kita terlalu bagian teken, dia tuh suka ada lecet untuk di bagian bodinya guys. Jadi sayang banget. Sebenarnya nih kalau misalnya kita lihat ya, dia udah lecet satu nih kalau kalian lihat nih di sini. Nih, dia lecetnya lecet alami karena emang pergesekan gitu loh. Mungkin kalian bisa lihat di sini ya. Ada item-item, kalau sebelah sini nggak ada. Karena dia tabrakan sama si, iya ini dia sayapnya dia gitu loh. Jadi lecet guys. Nah, alami banget nih. Jadi aku nggak bisa menyalahkan ya, karena emang seperti itulah adanya gitu kan. Kita buka aja deh biar aman nih. Udah lecet satu nih ya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita akan benerin dulu untuk bagian tangannya, karena tangannya ini tidak dalam posisi yang betul kali ya. Oke semuanya, I'm back. Oke, jadi ya di sini aku barusan membenarkan pose-posenya dia lah ya, bisa dibilang ya. Biar dia mendapatkan pose teralami yang aku bisa, dan jujur susah banget dapetin pose alami seperti ini. Karena mungkin karena joinnya masih seret-seret banget ya. Jadi untuk ngeposein dia begini aja nih susah banget. Terutama di bagian butterfly, bagian tangan, sama bagian kaki. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Detail tadi sudah sempat kita bahas. Sekarang kita langsung loncat ke artikulasi apa aja sih yang bisa dilakukan sama Mark II diecast ini. Nah, dan kita akan bahas juga bedanya di mana sama Mark III diecast yang kemarin aku sempat beli. Oke ya, sekarang kita langsung ke kamera atas. Oke, guys, jadi untuk artikulasi Mark II ini, aku disclaimer dulu ya. Aku disclaimer dulu ya. Jadi, aku akan sangat berhati-hati melakukan artikulasinya. Ya jadi intinya demi mencegah hal-hal yang tidak aku inginkan, aku harus pelan-pelan lah ya. Nggak mau kalau ini lecet atau rusak gitu kan. So, jadi harap maklum kalau misalnya aku tidak bisa ngasih artikulasi dengan cukup jelas. Oke, itu untuk disclaimer hari ini. Nah, sekarang kita akan mulai dari artikulasi kepalanya dulu ya. Untuk artikulasi kepalanya, di sini dia bisa lihat ke atas harusnya. Bisa lihat ke atas lumayan ya sejauh ini.
lumayan sekali, dan dia bisa nunduk. Apakah dia bisa nunduk? Nunduk dia nggak terlalu bisa lah. Ya, dikit banget ya, nggak terlalu bisa nunduk. Oke. Terus next di sini, yang aku barusan tahu itu adalah dia tidak punya artikulasi leher, guys, ternyata. Jadi lehernya mati total. Jadi dia beneran cuma kepalanya doang yang bisa gerak. Ini mirip sama Mark 3 yang kemarin ya. Terus kalau untuk noleh kanan kiri, dia bisa 360 derajat bahkan ya, tapi aku nggak mau. Jadi nolehnya bisa sangat luas. Tenggleng-tenggleng bisa dikit. Oke. Kita lanjut untuk artikulasi yang ada di bagian shouldernya. Untuk shoulder pad ini dia pakai apa tuh namanya? Sistem lama ya yang ada pairnya gitu. Jadi bisa dibolak-balik kayak gini. Terus dia punya dua artikulasi, shoulder pad luar sama shoulder pad dalam ya. Dan ini nempel di tangan ya, by the way ya. Jadi nempel di tangan ya. Jadi tangannya bisa leluasa muter ke atas gitu. Ya, dia bisa 360 derajat harusnya ya, karena dia pakai ball joint di dalamnya. Terus dia di sini punya butterfly, tapi di sini butterfly-nya masih keset banget. Yang aku susah buat gerakinnya, guys, sejujurnya. Tuh, bisa kalian lihat di sini ya. Itu ada butterfly-nya keluar, ya. Dia ada butterfly. Mungkin sebelah sini lebih enteng kali itu gitu ya. Ini kayak gini. Ada butterfly dikit, tapi aku nggak tahu nih semaksimal apa butterfly-nya bisa bergerak ya. Cuma kalau dari aku bisa ngasih tahu kalau itu ada butterfly joint. Oke. Lalu untuk bagian biceps ya, tentu saja bisa diputar-putar. Sebentar. Ini keset banget bagian bicepsnya. Ya, bisa diputar ya intinya ya. Oke, biceps ini masih keset banget. Jadi ketika aku putar biceps, dia yang ball joint-nya ikut gitu loh. Jadi dia karena saking kesetnya ya, jadi aku nggak bisa terlalu putar banyak. Loh, oh ini magnet buat itu, buat si baterai. Oke, bentar. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian siku ya. Siku di sini dia punya double joint harusnya. Kita coba cek ya. Untuk bagian siku dia nggak ada tek-tek-tek-tek gitu, jadi dia biasa aja. Double joint sih, tapi kok nggak sampai lurus banget ya? Nih, cuma bisa segini doang. 90 derajat doang masa? Oke. Sangat tidak maksimal kalau untuk sikunya. Jadi untuk pose-pose dia mungkin nggak bisa terlalu pose yang aneh-aneh banget. Kita coba cek di siku sebelah sini apakah sama aja. Ya, sama aja. Sikunya cuma bisa 90 derajat doang. Itu udah fix ya, sama aja. Terus kita akan lanjut ke bagian torso. Nah, di sini mungkin bedanya sama Mark 3 adalah untuk Mark 2 diecast, torso itu bisa ditarik. Setahu aku, bentar, ini bisa dibuka nih harusnya nih. Oke, nah bisa dibuka seperti ini ya. Jadi aku lebih baik buka ini ya dulu, baru aku tarik-tarik kali ya, sebentar. Kita coba tarik, seharusnya ini bisa ditarik guys. Nah, bisa di-extend seperti itu. Untuk membuat dia leluasa kalau mau noleh-noleh ya. Sama nunduk-nunduk juga dia bisa. Nah, jadi ini adalah upgrade daripada yang Mark 3 kemarin. Nah, kalau Mark 3 itu seperti yang kalian tahu, dia badan itu saking matinya itu, dia bisa dicopot dan bisa diganti badannya ke pelintir. Jadi itu aneh banget sistemnya ya. Kalau Mark 2 ini kayak ginilah. Jadi walaupun kita extend, dia dalamnya masih ada isi gitu loh. Jadi nggak bolong gitu kan. Ini oke sih kalau kalian mau nunduk-nundukin dia dikit, sama ke belakangnya dia bisa. Oke ya. Kanan kiri juga bisa, muter-muter juga bisa. Kira-kira seperti itu. Terus aku akan balikin dia lagi. Oke, udah balik semula ya. Tutup dulu kali ya. Ini detailnya kalau kalian lihat untuk dalamnya. Detailnya standar sebenarnya. Ini untuk detail chest plate-nya. Oke, sekarang kita tutup lagi. Oke, tutupnya cukup gampang ternyata ya. Terus untuk bagian kolor, dia punya kolor yang bisa diangkat seperti ini di bagian sampingnya saja ternyata. Oh, enggak. Samping sama depan ya guys, nih. Bagian samping sama depan bisa diangkat ya. Jadi ini juga sama aja kayak Mark 3 kemarin. Terus bagian paha harusnya bisa tarik ke bawah, harusnya. Harusnya. Nggak bisa cuy. Nggak bisa cuy. Untung aku nggak paksa tarik guys. Bagian selangkangan pahanya ini mati, nggak bisa ditarik ke bawah ya. Jadi dia bisa nendang ke depan doang seperti ini. Cukup membantu ya untuk bagian kolor yang bisa diangkat tuh, cukup sangat membantu nih. Sehingga dia bisa naik, mungkin bisa lebih jauh kalau kalian tega, tapi kalau aku mungkin nggak terlalu tega ya. Ini sebenarnya bisa ditarik sejauh apapun yang kalian mau, asalkan kalian yakin nggak apa-apa kalau lecet kena si ini. Oke. Terus bagian pahanya bisa diputar-putar harusnya. Bagian ini harusnya bisa diputar ya. Cuma aku takut untuk muter karena dia tuh bagian engsel apa tuh namanya, ball joint itu lumayan kendor gitu loh untuk ukuran diecast ya. Jadi ini dia bakal ikut kalau aku putar. Jadi aku biarkan dia dulu seperti itu. Untuk bagian dengkulnya harusnya dia bisa double joint. Nah, ini bagian dengkulnya itu kayak tak 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 gitu. Apa sih namanya? Ratchet joint ya? Double joint kah? Kayaknya single joint deh. Single joint guys, yang ini single joint. Tapi tekuknya lumayan. Bisa lumayan rapat kakinya, oke? Terus kita balikin dulu lagi, ada tak 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 taknya gitu. Oke, terus bagian betisnya harusnya ini bisa dibuka nggak sih?
Betul sekali, bagian betis bisa dibuka. Nah, untuk open bagian betisnya ini dia lebih bagus daripada Mark 3 kemarin. Kalau Mark 3 kemarin tuh sistemnya tuh agak aneh gitu loh. Kalau ini kayak lebih bagus gitu kalau menurut aku ya. Lebih convenient, lebih praktis gitu. Oke. Tutup lagi. Terus bagian betis bagian bawah juga bisa dibuka seperti ini. Oh, ternyata ada plastik lagi di sini toh. Copot bentar ya. Gimana cara copotnya yang ini? Kayak kaos kaki. Oh iya, dibuka kayak kaos kaki. Oke, sudah selesai. Nah, jadi untuk bagian detail kakinya ini bagus sekali ya. Dia bagian belakangnya juga bisa dibuka, bagian depannya bisa dibuka. Jadi otomatis kakinya ini bakal leluasa banget kalau mau kemana-mana. Tapi dia nggak bisa pivot samping kanan kiri ya, karena terhalang sama yang samping sini. Oke, terus ada toe artikulasi tentu saja masih seret banget. Terus kita akan tutup lagi. Tutup lagi biar rapi. Cool, sudah. Oke, untuk di bagian belakang kita akan coba cek sayapnya ya. Jadi di sini sayapnya itu punya beberapa artikulasi guys kalau aku lihat ya. Pertama kita akan coba cek sayap yang besar dulu. Sayap yang besar ini bisa diangkat. Oke, bisa diangkat seperti ini. Bagus. Sekarang di luarnya juga harusnya bisa diangkat. Tuh, ini yang kecil ya. Yang kecil bisa diangkat juga. Terus dalamnya ini, oh bisa dibuka juga seperti ini. Udah berapa tuh? 1, 2, 3 artikulasi. Lalu yang ini yang keempat berarti ya. Ya, ini yang keempat. Sebenarnya ini cukup standar lah untuk Hot Toys ya. ZD Toys yang besar juga bisa lakuin ini. Jadi ada 4 artikulasi sayap seperti ini guys. Kece sekali. Oke, jadi balik lagi untuk hati-hati dalam memencet ini ya. Dia bisa lecet nanti. Udah, untuk artikulasi aku rasa udah semua sih aku bahas ya. Kalau misalnya ada yang ke-skip, mohon maaf. Oh, untuk tangannya bisa ngangkat sejauh apa? Betul juga nih. Coba kita tes ya. Tuh, tangannya bisa ngangkat lumayan tinggi lah guys ya. Pokoknya ini sebenarnya bisa ngangkat setinggi-tingginya nih. Cuma aku takut lecet ya. Jadi ya cukupnya lah kalau Iron Man cukupnya untuk sampai angkat lurus juga udah lumayan kok. Oke ya. Udah bisa ngangkat tinggi dan bisa di artikulasi tangan lumayan bebas lah. Selama kalian tidak takut lecet. Gitulah kira-kira. Oke guys, jadi itu dia artikulasi yang kemungkinan ya bisa dilakukan oleh Mark 2 ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu LED feature. Jadi aku sudah memasang semua baterainya yang ada di figur ini. Sekarang kita akan langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama kita akan coba hidupkan untuk bagian kepalanya dulu ya. Di sini aku bakal jelasin beberapa hal perbedaan antara Mark 2 dan Mark 3 yang kemarin ya. Jadi ini sama aja. Kalau untuk kepala kita cuma buka bagian topengnya aja begitu. Di sini kita akan butuh baterai sebanyak 3 biji ya. Baterainya yang kecil atau yang sedang juga boleh. Sebenarnya dia muat-muat aja. Terus ini tinggal di switch. Terang sekali ya. Terus saya tutup lagi aja untuk bagian mata atau faceplate-nya. Nyala deh seperti itu. Nah, cakep sekali guys. Nyalanya ini bagus. Warna itu kayak biru gimana gitu. Putihnya cold banget. Jadi kayak bagus banget lah intinya. Oke. Terus yang kedua, ini bagian yang beda ya guys sama untuk antara Mark 2 dan Mark 3. Kalau Mark 3 itu ada di belakang untuk bagian baterai sama switch-nya. Kalau Mark 2 itu ada di depan. Dia lebih gampang nih. Nih kayak gitu. Tinggal ditarik aja sebenarnya. Terus masukin baterai di sini sebanyak 3 biji juga kalau nggak salah yang kecil ya. Terus tinggal di switch aja on. Dan dia hidup seperti itu. Cakep. Terang banget juga untuk bagian tangannya. Terus tutup tinggal diklik aja ditekan. Nah, tinggal diklik seperti itu. Terus lanjut lagi untuk bagian sebelahnya juga sama saja. Dicabut, cabut, cabut. Ya, agak susah nih. Cabut ya. Susah ya kamu ya. Karena tangan aku agak basah guys ya. Tinggal di switch on, nyala juga nih. Bagus ya. Cakep. Terus tinggal kita tutup dan kita klik sekali dikit. Seperti itu. Nah, untuk bagian belakang, body juga agak beda nih ya. Kalau untuk Mark 3 dia langsung ada bautnya di sini. Tinggal kita apalah itu namanya ya, kita baut aja. Terus kalau untuk Mark 2 dia terdapat di dalamnya si badan ini guys. Jadi kita harus congkel ini dulu nih. Jadi di sini aku tidak ketemu ya sampai aku membaca buku panduannya mau nggak mau ya, karena untuk tahu di mana cara ngebukanya. Ternyata ada di bawah sini guys. Jadi satu komponen ini bisa dibuka. Nah seperti itu kira-kira ya. Satu komponen ini bisa dibuka, terus dia baru ada untuk baut-bautan di sini. Oke, terus kalau misalnya sudah selesai, kita tinggal masukin dia lagi dan kita tidak perlu buka-buka dia lagi guys ya. Langsung saja kita buka bagian sayap untuk atas sebelah kanan. Ada switch-nya, kita tekan aja ke bawah begini dan dia bakal hidup. 3, 2, 1. Cakep sekali itu dia bos.
Oke, jadi kalau misalnya semuanya hidup, Iron Man Mark 2-nya bakal kira-kira seperti itu, guys. Kalau bisa lihat ya, ganteng banget, cok. Karena warnanya silver, guys. Jadi ketika nyala tuh bagus banget gitu loh. Gila, cuy. Cakep banget. Terus dia satu tone ya, untuk bagian mata, dada, sama tangan tuh warnanya tuh satu tone gitu loh. Hurrah! Oke, mungkin untuk kamera depan kalian bisa menikmati dulu detailnya kira-kira seperti ini. Silakan kalian lihat-lihat dulu ya. Tuh. Bede. Nanti kalau misalnya kalian mau lihat lebih jelas lagi, silahkan tunggu video sampai habis ditonton. Nanti kita akan ada b-roll ya di akhir video seperti biasa ya. Jadi jangan lewatin b-rollnya. Aku effort loh bikin b-roll tuh mau 1 jam loh b-roll doang ya. Susah itu bikin b-rollnya. Oke, sekarang silahkan lihat. Bagus ya. Oke, sekarang aku lihat taruh dulu di sini. Kita akan coba berdirikan dia dulu dengan cakep. Makin lebar aja nih ngangkang nih kalau dilihat-lihat ya. Oke, sekarang harusnya kameranya udah fokus ke Mark 2-nya ya. Ya, jadi mungkin itu aja sih yang bisa aku bahas dari action figure Hot Toys Mark 2 Diecast. Ini versi pertama lah bisa dibilang ya. Karena kalau misalnya kalian tahu dia ada versi keduanya yang warnanya chrome gitu kan. Itu keren banget tapi harganya juga mahal banget ya. Hampir 2 kali lipat harganya dia saat aku beli guys. Jadi agak amsyong kalau mau beli. Oke, mungkin untuk segmen terakhir aku akan bandingin tingginya dia ya sama Mark 3 yang waktu itu. Nah, karena tingginya sama sebenarnya sama Mark 3, jadi aku jajarin sama ini aja deh. Kira-kira segini. Ternyata tingginya sama guys. Ya, paling beda dikit-dikit doang lah. Biasalah cetakan pabrik ya. Tingginya sama aja seperti Mark 3. Berarti emang dia rilisan pertama itu masih kecil ya. Masih pendek-pendek gitu. Karena kalau misalnya kita ngebahas rilisan dia yang kedua. Misalnya kayak Mark 50, Mark 47. Dia tuh lebih tinggi. Slightly lebih tinggi. Nah, jadi di sini ada Hot Toys Mark 47 yang belum aku review ya. Karena aku simpen ini nanti untuk video the best of the best-nya. Kalian bisa lihat perbedaan tingginya jauh ya. Lumayan jauh untuk bisa dibilang skala sama-sama 1/6. Tapi tingginya bisa beda. Aneh banget sih emang. Tapi itu dia Hot Toys ya. Mungkin dia juga upgrade gitu kan. Dia menemukan perkembangan. Jadi dia gedein lagi figurnya. Itu bagus sih. Kita juga senang-senang aja sih. Cuma emang jadinya kayak nggak konsisten aja sebenarnya kayak gitu. Itu dia. Mungkin kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar figur ini. Yang umurnya sudah lumayan tua ini bisa kalian drop di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau kalian suka. Sampai ketemu di jajan-jajan selanjutnya. B-roll.